Nah, kalau sempat anti channel itu menghasilkan ini itu potong nih. Masya Allah. Jadi Karena Pok Nani ada dapat alhamdulillah perumahan dari Pak Haji Ali Basrah. Pak Ali Basrah. Itu tanggapan orang, kami yang berperan, Pok Nani yang bangun rumah. Padahal itu bantuan dari Pak Ali Basrah. Membalas suatu cemoohan orang, remehan orang, yaitu kita berhasil dan membantu dia. Itu menurut saya Bang, pembalasan paling efektif. Masya Allah, sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel yang berkah ini, Sahdari Official. Berkah dunia akhirat insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini kita kehadiran tamu yang sangat istimewa, di mana beliau-beliau ini ya sudah terkenal menurut saya se-Indonesia sebenarnya, tapi yang paling terkenalnya itu se-Aceh ya. Jadi beliau ini kita sebenarnya sudah kenal ya, sama abang kita yang dikenal dengan Pok Nani ya. Kita juga sering ketemu di lapangan. Tapi ini kita kali ini yaitu berbincang-bincang dengan beliau. Mudah-mudahan nanti kita bisa termotivasi yaitu dengan karya-karya yang sudah dihasilkan beliau, yang insya Allah sudah terkenal minimal se-Aceh lah. Se-Indonesia pun saya yakin sudah banyak juga orang-orang Indonesia yang menonton karya-karya beliau. Apalagi karya beliau yang saat ini lanjut ya, seperti sinetron, yaitu ada pol 1-nya, pol 2, sekarang sampai pol berapa nanti kita tanyakan kepada abang kita Pok Nani, dan juga tentu aktornya nanti kita berbincang-bincang. Ya baik, langsung saja kita sapa, yaitu dari channel Pok Nani. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertama tentu kita mau tanya dulu nih, dari yang pertama Abang Pok Nani. Abang namanya siapa Bang? kalau di dalam film Aman Saunah. Aman Saunah. Kalau nama aslinya Bang? Kalau nama asli Samsudin. Nama aslinya Samsudin. Ya, ini pertama kita mau tanya yaitu tentang channelnya dulu. Ya, Pok Nani. Jadi itu nama channelnya inspirasinya dari mana? Apakah memang nama Abang Pok Nani atau gimana Bang? Ini Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya Bang, pada tahun 2009 kebetulan saya ikut salah satu entertainment keyboard, yaitu keyboard doser Bang, entertainment almarhum doser. Jadi Bang, dalam posisi itu saya menjadi salah satu anggota untuk, kalau bahasa kita di sini, Rhodes. Mengagak speaker gitulah Bang, gitu. Masang pentas, masang pelaminan, kita ikut semua tuh Bang. Daripada disuruh nyanyi, kita lebih bangun nangis Bang, karena disuruh angkin nggak bisa nyanyi kan gitu. Memang saking nggak bisa nyanyi. Kalau disuruh nyanyi, kayaknya lebih mau nyangkul 1 hektar. Oh gitu. Jadi pas begitu, lama-lama suka juga sama musik. Jadi disuruh almarhum, kamu bisa nggak nyanyi? Bisa Mang. Saya manggil Ama sama beliau kan begitu. Manggil Ama itu artinya bapak lah. Bapak. Jadi beliau menyuruh saya nyanyi lagu gayo. Sementara saya orang gayo, nggak apa lagu gayo, saya lebih ngerti bahasa alas, karena kita kan tinggalnya di alas. Gitu. Kebetulan pas itu ada salah satu mungkin regu musik dari Aceh Tengah yang mengeluarkan lagu judul Pok Nani, saya hafal betul lagu itu. Saya mau bawa lagu ini. Tanpa disengaja mungkin saya bawa lagu itu, audien pada suka, kan begitu, disuruh tambah lagi dengan lagu-lagu yang sama juga. Itu tepatnya di Lawi Serki itu Bang. Di Lawi Serki. Pas saya bawa lagu itu, otomatis yang pemain keyboard anaknya dari almarhum juga Bang, pemain keyboard kita, si Doni namanya Bang. Doni ya. Kok panggil Win Pok Nani aja lah katanya, karena baru itu saya ikut Bang. Orang tuh belum kenal siapa nama saya, siapa saya, dari mana saya. Dipanggil Win Pok Nani. Akhirnya termasuklah di kalangan entertainment pada khususnya dulu dipanggil nama saya Pok Nani. Setelah itu kan awal channel saya buat nama channel saya Seniman Agara Bang. Oh bukan Pok Nani? Bukan. Itu channel yang ini juga, tapi saya rubah nama. Dirubah nama. Jadi saya buat nama channel Seniman Agara. Seniman Agara berdiri kemarin itu sempat 1 bulan
menghasilkan 171 subscriber. Jadi datang teman saya, Fulan, saya kok cari kamu di YouTube nggak ada, tapi katanya sering ngirim ke YouTube. Apa yang kau cari? Ya. Yang saya cari Pok Nani lah, nggak ada. Jadi timbul pemikiran saya, oh, berarti orang yang kenal saya nyarinya Pok Nani. Pok Nani, ngapain buat nama lain gitu? Ngapain buat nama yang lain kan begitu. Akhirnya saya tanya, Bang, boleh nggak rubah nama channel? Apa nggak berpengaruh? Nggak apa-apa. Akhirnya saya ubah menjadi Pok Nani Official. Itulah sejarahnya mengapa nama channelnya pun Pok Nani. Pok Nani. Berarti ada kemiripan juga dengan channel kita Sahdari Official nih. Dulu nama channel kita pertama tuh kan Media Cani City. Iya. Cuman sama juga, dicari-cari Sahdari. Mana channelnya nih? Jadi Media Cani City ini siapa kan gitu. Jadi sama juga ada kemiripan. Jadi kita rombak namanya menjadi Sahdari Official karena lebih dikenal dengan Sahdari. Ya baik, itu berarti sejarah singkatnya Bang ya. Begitulah yaitu perjalanan sehingga membuat nama channelnya Pok Nani. Pok Nani Official. Jadi secara arti Bang, Pok Nani ini artinya apa nih Bang? Kalau secara arti sebenarnya Pok Nani ini dia cenderungnya ke lagu anak-anak untuk Pok Ani-Ani, untuk kita istilahnya supaya anak nggak rewel. Pok Ani-Ani. Jadi dibuatlah lagu Pok Nani yang mengartikan bahwasanya dalam lagu tersebut kita harus rajin belajar, rajin ini supaya nanti hari tua kita nggak begitu susah. Begitulah kira-kira isi lagunya, Bang. Luar biasa makna dari lagu ini. Bang. Kemudian Bang kan ini kan nama channelnya Pok Nani dan Abang juga dikenal dengan Pok Nani. Pok Nani juga. Jadi kan kita penasaran sebenarnya nama asli Abang tuh apa gitu. Siapa nama aslinya? Asli saya Bang, alhamdulillah dikasih kedua orang tua, nama asli saya Alimat, Bang. Alimat. Tapi orang nggak kenal Bang ya? Nggak kenal Bang. Makanya kalau di jalan orang manggil Pok, oh udah pasti kawan yang kenal di entertainment. Tapi kalau Mat, kata oh udah pasti kawan dekat. Orang kampung atau kawan dekat lah. Karena jarang yang tahu nama itu Bang. Berarti nama aslinya Alimat. Jadi itu nama asli dari Bang kita, Alimat ya. Cuman saya pun kenalnya Pok Nani aja. Pok Nani. Ya baik, langsung nih untuk Abang nih, Abang Samsudin ya. Ini sedang tenernya Samsudin Bang. Ya Samsudin memang tenar, di Jawa juga tenar Bang. Pakai ini topi merah yang apa yang bongkar ya. Yang kemarin itu kan pesulap merah ya kan. Topi merah. Tapi ini bukan Samsudin yang bukan apa tuh. Yang pakai ilmu apa. Saya mau tanya nih Bang, gimana ceritanya Abang bisa bergabung dengan Pok Nani? Karena sebelumnya kan kita lihat di channel Abang nih memang campur lah Bang ya. Ada lagu dulu kan, ada lagu, kemudian ada juga film, tapi pemerannya bukan Abang. Ada juga pemerannya kalau tidak salah dulu Abang siapa? Sopian. Yang naik becak kan? Sopian dan lain-lain. Jadi dan sekarang yang paling tenar ataupun yang viral itu kan Aman Saunah gitu. Gimana ceritanya Bang bisa bergabung dengan Pok Nani Bang? Ceritanya dulu Bang dengan tidak sengaja ya kan Jang? Tidak sengaja. Dengan tidak sengaja tanpa direncanakan. Jadi kebetulan ada adik kita dari Rikitbur. Pergi jalan-jalan ke Ketambi. Terus kami ketemu di situ. Itu pertama kali aku ketemu sama adik kita tadi itu, yang bernama Laini. Terus di situ kebetulan Pok Nani datang ke Ketambi mau bikin klip video. Lihatnya aku di situ sama adik kita tadi. Ngapain kalian di sini? Sini kami duduk-duduk Jang, aku bilang kan sama Ujang nih. Terus daripada kalian duduk-duduk bengong di sini, ayo ikut kami aja main bikin konten ke atas. Ayo, kami bilang kan gitu. Terus langsung spontan ya? Spontan. Tanpa direncanakan. Terus pergi ke atas bikin klip video. Judulnya mana begitu? Taring Simurip. Judulnya pertama Taring Simurip. Di situ kami bikin video satu Taring Simurip. Habis itu udah lewat, terus bikin lagi video satu lagi. Seminggu kemudian bikin lagi video satu lagi. Si dukun. Awan Suman. Terus bikin Awan Suman. Habis itu nggak cocok mungkin karena tanpa bersambung, tanpa ada keterusan. Terus dibikinlah film Aman Saunah, Pol 1.
Di situ banyak yang nyuruh sambung lah bang kan gitu. Oh, jadi respon dari netizen ya. Sebenarnya pertama dulu kami buat dia nggak bersambung sebenarnya. Nggak bersambung. Tapi setelah banyaknya audien, bang part 2-nya bang, oh berarti orang nunggu sambungan. Oke lah, kita sambung. Bang part 3-nya bang, karena banyak yang minta subscribe terus bertambah, berarti dukungan banyak. Sebenarnya pemeran Aman Seona pertama sekali bukan dia. Bukan. Itu juga. Saya belum tahu nih. Karena yang tahu itu Abang Samsudin ini yang peran sebenarnya pemeran Aman Seona itu pertama yaitu si Icin dalam adegan tuh yang tukang kredit. Si Icin. Tapi saya lihat karakternya kurang pas. Karena sebelum film Aman Seona kan saya buat film juga. Cuman itu kan ceritanya muda-mudi yang namanya kita nih gayo yang lekat dengan adat istiadat. Jadi kalau kita membuat film muda-mudi, tidak mungkin kita memasukkan adegan yang terlalu itu kan nggak enak. Bahkan kita maaf cakap pegang tangan aja nggak boleh. Ya, betul. Sentuh kulit juga nggak boleh. Kan harus menjaga sangat kental kan kebudayaan jadi, kita. Timbul inisiatif saya kalau saya buat film dengan muda-mudi aja, cerita ini nggak akan nyampe. Jadi saya harus buat film yang betul-betul cerita rumah tangga. Karena mengingat menimbang banyaknya sekarang orang yang nikah muda, bentrok dalam rumah tangga, ini itu macam persoalan. Aku buatlah film rumah tangga. Tapi kita buat masalah di situ sengaja sebagai kita buat juga solusi dan kita selipkan pesan moralnya supaya orang menonton bisa membawa. Jangan dapat ketawa aja, dapat ilmu juga dari situ. Ini yang membuat netizen dan para penggemar kan, yang membuat termasuk saya juga ya, termasuk dengan keluarga, yang membuat kita menggemari film-film yang karya Pok Nani ya. Itu kan karena ada percecokan ya kan, percecokan, ada permasalahan, tapi ada solusi. Jadi sangat termotivasi juga buat tentunya penonton-penonton yang suka dengan filmnya. Sangat luar biasa dan juga mendidik ya. Saya lihat di situ banyak sekali nilai-nilai pendidikan, termasuk yang terbaru nih trailer ya, yang udah ada trailernya Abang kirim kemarin ya. Itu kan menceritakan tentang asik ini aja, asik janji ini ya, nggak benar kan? Memang itu fakta gitu, fakta kenyataan di lapangan memang banyak seperti itu. Gitu. Jadi kadang begini Ustaz ya, kalau mungkin saya dakwah di masjid, mungkin nggak pernah diundang orang. Ustaz. Ya betul. Tapi dengan cara saya menyampaikan dakwah lewat media film, ya betul. Walaupun saya bukan pendakwah, mungkin melalui film orang terinspirasi. Oh betul juga dalam film itu ya. Jadi mungkin bisa mengalir nanti pahalanya sama kita kan begitu Ustaz. Karena di situ kita bilang oh yang ini nggak boleh, yang itu nggak boleh. Cuman kita laksanakan dulu. Yang nggak boleh tuh dalam arti kata film. Cuman kita buat juga penyelesaiannya. Oh rupanya yang ini nggak boleh. Kalau kayak gini hukumnya. Kalau istri nggak boleh lancang pergi ke rumah, inilah dia. Selangkah pun nggak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Ini apanya. Jadi kita juga Ustaz kalau memang sudah buntu kayak gitu, kita ada calling juga itu Ustaz yang ada di jadi takut salah langkah Bang, takut salah langkah karena kita nggak mau ambil risiko terlalu kan begitu. Apalagi zaman sekarang. Jadi kita telepon Ustaz. Biasanya saya telepon Ustaz Tir tuh Tengku Irmawan. Mohon maaf, Tengku Irwansah dari Takengon. Tengku Tir. Tengku ikannya ini Tengku, ini Tengku. Hanau komen Tengku. Oh begini. Oh terima kasih Tengku informasinya. Jadi sudah tahu ininya baru saya rangkai ceritanya Ustaz. Jadi nggak sembarangan. Nggak sembarangan Ustaz. Jadi ketika kita selipkan dengan nilai agama, tanya dulu yang ahlinya kan itu. Karena sesuatu itu harus diserahkan pada ahlinya. Kalau tidak kan tunggu kehancurannya kan begitu. Betul sekali, sangat luar biasa. Jadi memang yang Abang lakukan termasuk juga ada nilai dakwah. Jadi sekalian masyarakat biar tahu bahwa dakwah itu sebenarnya siapa saja bisa sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Nggak mesti di mimbar, nggak mesti ceramah, tapi dengan perbuatan tingkah laku termasuk karya dengan film-film yang dibuat juga bisa berdakwah karena inti dakwah itu kan mengajak pada kebaikan kan gitu Bang. Sangat luar biasa memang yaitu film-film yang ada nilai dakwahnya menurut saya, ada nilai dakwahnya mengajak pada kebaikan. Kemudian di Abang nih Abang Pok Nani ya. Saya manggilnya Pok Nani aja karena udah terbiasa Pok Nani. Kalau nama asli tadi mungkin agak terlalu asing ya, kurang biasa gitu. Abang Pok Nani ini kan kalau sekarang ini, kalau dulu saya lihat ada juga peran Abang di situ kan. Kalau di Sauna ini ada nggak perannya gitu? Apakah memang perannya cuman di balik layar atau gimana? Peran saya sebenarnya Ustaz
kalau sekarang ini di balik layar. Karena kalau saya begitu membuat film, kita nggak pakai konsep, Ustaz. Iya. Langsung jadi di tempat. Jadi insya Allah film kita nggak bisa ditebak karena saya sendiri nggak bisa nebak. Bisa ditebak. Saya yang pencipta film nggak bisa menebak. Jadi kalau saya seandainya ikut dalam adegan itu, saya akan hanya menyelamatkan dialog saya sendiri aja. Betul. Nah, jadi saya cukup menjadi pemikir di belakang layar. Ya. Karena dalam film itu sudah 43 episode sampai yang tadi malam, alhamdulillah tadi malam sudah kita launching. Itu semuanya alhamdulillah murni karangan kita. Tidak boleh meniru orang lain. Alhamdulillah itu spontan terjadinya. Berarti Abang bisa dikatakan kameramen iya. Kameramen, Editing iya. Sutradara iya. Penulis skrip lah istilahnya, walaupun tidak ditulis. Walaupun tidak ditulis. Skrip secara langsung kayak gitu. Bahkan pernah saya ditelepon sama salah satu seniman legendaris ya, udah keliling Asia, yang ada di Jakarta. Beliau menelpon saya, Bang Pikar Weda namanya. Semoga menonton channel ini Bang Pikar Weda sehat-sehat terus. Amin. Jadi begitu Bang Pikar Weda menelpon saya, boleh nggak kirimkan naskah? Naskah apa, Bang? Naskah filmnya. Bang, kita buat film nggak pakai naskah? Oh, jangan bercanda, kata beliau. Iya, Bang, kita buat film nggak pakai naskah. Jadi begitu di lapangan, itulah kita ceritakan, Bang. Jadi ceritanya bagaimana? Disitulah saya karang, Bang. Ah, masa iya? Iya, Bang. Jadi beliau agak bukan kurang percaya, merasa masa iya kayak gitu. Jadi saya kirimlah video mentah sama beliau. Cara-caranya. Oh, gila kali kata beliau. Iya. Salut memang, salut. Jadi bukan istilahnya itu kan ini mungkin berkah dari Allah yang harus kita jaga kan begitu. Jadi begitu beliau, saya mau nulis, saya mau naikkan ke Serambi. Ya Bang, boleh Bang, siapa tahu untuk inspirasi buat yang lain, aku bilang. Jadi kebetulan Abang Datu menaikkan kita ke koran Serambi sehingga subscriber kita pun saya rasa dari situ luar biasa pertambahannya kan begitu. Karena mungkin dibaca ribuan kali tulisan beliau. Jadi intinya begini memang Bang, saya kasih tahu juga sama anggota. Ini kita punya HP. HP ini kalau kita bawa baik-baik. Betul. Kalau keburuk-buruk. Betul. Tergantung hati kita. Ya. Diri kita adalah Tuhan bagi kita. Kita yang menentukan diri kita. Bagaimana? Kalau memang HP ini kita buatkan untuk menghabiskan uang, ya udahlah habis sama HP. Iya, betul. Tapi kalau untuk nyari uang, itu bagus. Jadi manfaatkanlah teknologi yang ada. Kan begitu. Itu selalu saya ajarkan sama anggota-anggota. Selalu saya kadang, kalau saya lagi nyeting, hoi, sekarang saya marah. Perhatikan, jangan nanti kalau aku nggak ada, kalian nggak bisa apa-apa. Umur nggak tentu. Nanti aku besok mati, apa film harus mati? Jadi harus ada penerus. Harus ada penerus. Selalu. Pokoknya kalau kita buat film, jangan sempat ada kata-kata yang tidak mendidik, perilaku yang tidak mendidik, udah selamat kita. Itulah saya tanamkan sama anggota-anggota, termasuk Aman Saona. Berarti tidak hanya sekedar di filmnya aja Bang, tapi untuk secara kenyataan kita juga harus menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Kemudian Bang, ini kan filmnya sangat luar biasa. Alat-alat yang digunakan nih, alat-alat yang digunakan mungkin bisa dibocorkan untuk inspirasi ya, karena kan terkadang-kadang muda-mudi kita kepingin juga untuk melakukan sesuatu, tapi karena aku nggak ada alat, gitu, nggak ada biaya, nggak ada apa ini. Mohon dibocorkan dulu Bang. Ini Bang ya. Saya ibaratkan istilahnya ini sebuah perang Bang ya. Kalau kita perang Bang, awal kekalahan adalah menyalahkan alat. Oh iya, betul, betul, Bang, ya? Betul juga. Barang siapa menyalahkan alat waktu perang, maka dia akan kalah Bang. Kalah. Jadi seperti yang saya bilang tadi, manfaatkanlah alat yang ada. Kami cuma tok dulu Bang modal HP Bang. Sampai sekarang modal HP. Nggak mau dirubah. Sekarang kan mungkin udah ada kemampuan lah. Istilahnya udah ada pemasukan dari YouTube-nya kan itu. Betul. Apa nggak mau untuk mengupdate alat yang lebih gitu? Betul, pas sekali Bang. Memang kemarin itu rencana kami ada Bang, untuk mengupdate ini itu. Insya Allah bisa lah, mungkin sedikit-sedikit kita update kan begitu. Tapi saya kokoh tak membeli HP. Beli aja HP yang lebih full kualitasnya mantap ini. Kenapa Bang? Kalau nanti Bang kita nyoting pakai orang pakai HP, tentu yang lain juga termotivasi Bang melihat kita. Iya betul juga. Pakai HP ya cuma rupanya. Berarti kan kita juga bisa. Jadi siapa tahu dengan melihat alat sederhana kita, orang juga ngikut Bang, seperti itu. Kita tunjukkan sama masyarakat bahwasanya ini bisa digunakan loh.
untuk kita berkarya, untuk kita dikenal. Dan juga memang Bang kan di negara-negara maju juga ada juga menunjukkan satu film layar lebar, saya lupa judulnya. Itu tok menggunakan handphone menggunakan HP, film layar lebar. Iya, Bang. Sangat luar biasa. Jadi memang jangan menyalahkan alat gitu. Gunakan alat dengan semaksimal mungkin. Iya, betul, Bang. Luar biasa, Bang. Termasuk kita juga, Bang ya. Ya, Kita podcast ini teman-teman ya. Podcast kita ini juga menggunakan hanya kamera handphone ya. Nah, jadi jangan menyalahkan alat. Nggak usah minder, Bang. Yang penting kemauan, tekad, insya Allah bisa, Bang. Ya. Jadi jangan gengsi-gengsi lah. Gengsi-gengsian. Jadi untuk apa, Bang, nanti HP kita habis baterai hanya untuk nonton, maaf cakap, TikTok aja yang joget-joget nggak jelas. Kan habis baterai, habis paket, rugi lagi, Bang. Ya, gunakan untuk yang dengan baik, bijak. ya. Sehingga berkah dunia Berkah sampai dunia akhirat. Ya baik, ini Abang ini dari tadi diam nih, kita apakah lagi ya, Bang? Abang berperan sebagai Aman Sauna, kan gitu. Yang mula-mulanya bukan itu perannya, kan gitu. Ternyata setelah dinilai oleh Pak Sutradara kita sekaligus kameramen, nah, jadi sehingga dinaikkan menjadi peran utama lah, Bang ya. Peran utama yaitu Aman Sauna. Mungkin bisa diceritakan apa sih mungkin sulitnya gitu dalam berakting tuh, susahnya apa, kemudahannya apa gitu, mungkin bisa diceritakan. Kalau sulitnya nggak ada lah perasaanku. Nggak ada sulitnya. Soalnya kita nggak ada berpikir. Yang berpikir sutradara. Jadi omongan dia langsung ngopernya sama kita, resapi. Terus dia omongkan, itu cuman. Jadi enak juga sama Pona ini. Kita jadi pemeran nggak susah-susah ngapal susah. skrip, tinggal Ya, ikutin aja kan gitu. Karena tanpa skrip. Cuman kan ada karakter-karakter ciri khas tersendiri gitu. Misalnya mungkin ada gerakannya atau karakter yang mencerminkan peran Abang tuh gitu. Sulitnya apa? Kayak mana? Apakah memang Abang belajar dulu? Susah bagaimana untuk memperankan satu karakter yang karakternya tuh memang kental gitu karakternya, sehingga dicintai oleh masyarakat penonton kita gitu. Berarti ini lagu ekspresi. Ekspresi ya. Kalau sejenis ekspresi itu memang udah bawaan dari dulu, Bang. Memang begitu. Bawaan dari dulu. Kan kadang-kadang ditambah-tambahi mungkin kurang cocok ekspresi. Ya, memang kadang-kadang harus kita tambah. Ya. Karena begini, tak kala kita bilang tidak, kamu mau nggak? Misalnya jawabnya nggak. Yang jawab nggak itu bukan hanya mulut, mata juga harus ikut bicara. Iya, betul. Telinga juga harus ikut bicara. Body language kita juga harus jadi bicara. Semua ya. Seluruhnya harus. Jadi kalau itu belum tepat, saya mau ulang 10 kali. Mungkin dia gitu. bilang, "Kui Meko." Bisa, mau kemana kamu? Kalau belum dapat kata, saya ulang lagi. Oh, berarti ini kalau misalnya tag nih, sedang tag rekaman untuk berbicara Ya, gitu. ya. Jadi sampai berapa kali kira-kira tuh, Bang? Kalau si Aman Sauna, dia mungkin udah biasa ngomong. Dia nggak lagi, mungkin paling sering 2 kali. 2 kali. Karena kan kadang-kadang, "Kui Meko." Saya bilang, ngomongmu udah benar, cuman bodimu belum pas, ekspresimu belum pas. Ngomongnya lah benar. Jadi memang sutradara seperti itu, Bang. Karena dia bikin video, Bang, dia yang pertama yang nonton. Jadi kan kita buat video kan Dia yang pertama menilai. Nah, gitu. Saya ibaratkan sutradara, saya menonton dulu. Ya, saya jadi kasih bukan sutradara juga tuh, jadi peneliti sensor itu. Saya kan tengok kayak gini, ngomong kan, aku balik belok. Ngomongmu sudah pas, cuman mulutmu tadi kurang sembrot. Ulangi lagi. Tuh agak, yuk, saya mau belok. Udah, stop. Jadi kita pas stop dulu. Tahan tangan, jangan bergerak, karena kita ambil sisi lain. Tahan patung itu ya. Kita ambil sisi lain, karena kita cuma menggunakan satu handphone aja, Bang. Iya. Kemudian, Bang, ada nggak kira-kira di lapangan, kan namanya juga kita buat film, mungkin terlalu capek atau apa, ada nggak pemeran-pemeran yang merajuk gitu, ada nggak? Kalau merajuk enggak, Bang. Enggak, Cuman ya? kadang-kadang saya begini, Bang ya. Kadang-kadang pernah juga saya marah sama anggota karena saya paling benci nggak tepat waktu, Bang. Oh, kalau nggak disiplin ya? Saya paling benci nggak disiplin karena awal kesuksesan adalah kedisiplinan. Iya, betul. Paling benci kalau saya bilang Jam sekian? jam 3 itu pasti saya umumkan jam 2. Kita kan ada grup. Nanti kita jam 2 wajib hadir ya, karena saya sudah tembak 2:30 baru. Ya, Bang. Ini kadang-kadang datangnya lama, itu kadang-kadang saya agak dongkol juga. Ya, itu prinsip yang sangat luar biasa. Saya nggak mau, Bang, kalau nggak disiplin, dia sering saya marahi.
Saya paling benci nggak disiplin. Kalau nggak disiplin. Berarti kau dulu dari sekolah kau sering terlambat, aku bilang. Mungkin 3 kelas kau ya. Saya paling benci nggak disiplin, Bang. Wah, ini bisa jadi contoh nih buat teman-teman semua kan? Iya, kalau memang kita bilang iya, kalau tidak. Jangan nggak disiplin. Kalau bilang jam 5 jangan sempat jam 7 kita belum datang. Karena kan apalagi dalam tanda kutip ya di Indonesia ini memang jam karet katanya. Kadang-kadang satu buat acara jam 8 tapi mulai jam 10 kan gitu. Tapi ini bisa jadi contoh motivasi untuk kita semua. Intinya biasakan yang benar, jangan benarkan kebiasaan, kan begitu. Iya betul. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iya betul. Sulit sekali itu. Ini kemudian ada satu lagi perannya apa? Aman Saona dengan Inen Saona. Aman Kasman, Inen Kasman. Banyak pemeran. Bagaimana cara Abang Pok Nani nih mengumpulkan pemeran-pemerannya itu? Bagaimana caranya bisa mudah mengarahkannya dan kemudian kok bisa komit sampai sekarang gitu? Alhamdulillah. Jadi kita begini, Ustaz. Jadi cita-cita saya dulu buat YouTube pertama untuk dokumentasi supaya nggak hilang. Cita-cita pertama. Yang kedua, saya ingin menciptakan lapangan kerja bagi muda-mudi yang ada di kampung itu. Jangan sempat nganggur. Jadi bukan pemeran ini aja sebenarnya. Siapapun yang di situ yang nganggur, saya ajak. Insya Allah begitu ada rezeki kita kasih rezeki kan begitu. Jadi saya buat kayak gitu. Kenapa bisa komit? Itu karena mungkin kita terus terang terus. Kita nggak ada sedikit pun ada. Oh ini begini. Misal nih Ustaz ya, pendapatan kita sekian. Saya nggak ada bilang, pendapatan kita sekian ya. Nggak. Saya langsung screenshot AdSense, ini pendapatan kita. Oh gitu ya. Dan saya tidak pernah membedakan siapa pemeran, termasuk saya sama rata. Sama rata. Kau pun gara-gara film ini meninggalkan kerjaanmu. Kau pun begitu. Walaupun sedikit harus tinggal kerjaan. Jadi kita sama berjuang, sama rata. Walaupun saya paling banyak di situ untuk ini, dia paling banyak. Rata saya buat semua Ustaz. Itu kesepakatan dari awal. Ini apapun yang kita dapat. Jadi kami penonton Bang kirain kan Pok Nani kan yang punya channel, kemudian sebagai kameramen. Banyaklah yaitu keterlibatannya ataupun perannya di situ kan gitu untuk memproduksi satu film. Kirain tentu Pak produser yang lebih apa kan gitu. Berarti sama rata Bang? Sama rata. Semua sama. Sama rata. Karena kita kan mengadakan istilahnya kalau bahasa kami julu-julu arisan. Jadi narik pertama Polan yang narik ini yang narik. Jadi gitulah dia Bang. Kita kalau memang kita nggak terus terang terus mungkin nggak mungkin bertahan sampai Pol 43 Bang. Memang betul juga. Karena seluruhnya saya lihat Bang ya, terbenturnya dia di masalah keterus terangan Bang. Kalau kita udah nggak terus terang, capek tuh Bang. Nanti orang capek-capek ini. Oke lah kita sebagai pemikir. Dia pun sebagai pemain, tapi kan harus ada kerjasama yang baik. Tanpa saya ucapkan dia pun nggak bisa, tanpa dia perankan mungkin pemikiran saya nggak jalan. Jadi semuanya saling ketergantungan, harus satu sama lain harus bersatu supaya majulah ke depannya gitu Bang. Oke, jadi sampai sekarang nih hubungan antar kru ya ataupun antar semua yang berperan di Aman Saona itu semuanya baik dan terus terang. Jadi nggak ada lah yang ditutup-tutupi ya. Insya Allah Bang, nggak ada yang ditutup. Jadi terjalin dengan baik. Kemudian ini seluruh perannya itu memang apakah satu desa semuanya Bang? Semuanya Bang. Semuanya. Aman Saona seluruhnya satu desa. Yang tidak di situ kan ada Kaliroda, itu abang anak paman saya. Terus Lakun Aman Saona, itu adik kandung saya. Terus dia anak mak pun juga. Terus yang si Sahar bos kredit anak abang saya gitulah. Istilahnya itu karena saudara satu kampung dan saudara memang dekat lah gitu. Termasuk sama Bang Samsudin ya. Cuma Samsudin di Jawa agak segitu. Kemudian Bang Samsudin pernah juga kita lihat nih di channel atau di Facebook, lupa saya. Pernah juga yaitu nyanyi. Jadi selain main film juga bisa nyanyi juga, Bang. Kita nyanyinya cuma ngikut-ngikut Bang. Ngikut sama pernah lihat juga. Jadi berduet kemarin tuh ya. Sehingga penonton tuh ada yang histeris. Luar biasa penyambutannya gitu. Termasuk juga dengan Abang Pok Nani kita ini. Kemudian pertanyaannya lagi, semenjak main film ini kemana aja udah nih Bang?
untuk syutingnya atau mungkin liburannya kemana udah semenjak udah viral nih Aman Sauna ini? Alhamdulillah Bang, kan mungkin karena berkat film Indonesia dikenal masyarakat, terkadang ya sering juga kami diundang ke sampai ke luar daerah, misalnya ke Blangkejeren, ke Lukup. Untuk perform tuh Bang? Ya, maksudnya memang diundang karena dari Saunanya, ya, diundang semuanya seluruhnya ikut, sehingga untuk memerankan di pentas gitu Bang? Iya Bang. Luar biasa. Sampai ke Aceh Timur, kami mengenalkan Aceh Tenggara. Karena jujur Bang, pada dasarnya, pada banyaknya nih Bang ya, orang menganggap kami asal dari Gayo Luas. Oh gitu. Itu lagi Bang. Begitu kami ke Takengon, kami Gayo Luas sisiwin. Kami Aceh Tenggara. Aceh Tenggara kan orang Alas, ada orang Gayo. Oke, saya terangkan nih. Kalau Aceh Tenggara itu Indonesia mini Bu. 11 etnis yang paling besar ada Gayo, Alas, Tapanuli, pada seterusnya. Oh, ada rupanya Gayo di Kota Cani. Jadi terkadang orang kenalnya Gayo di Kota Cani mungkin kurang lebih ada juga karena film. Sampai ke Lukup juga, kami ke Lukup Serbajadi Aceh Timur. Dipikir orang kami dari Takengon. Kalian di Takengon di mana? Oh, kami nggak di Takengon, di Kota Cani. Kota Cani kan bukan orang Gayo. Nah, jadi itulah miris juga sebenarnya Bang. Iya. Karena kalau kami pergi ke Gayo dari sini bilang orang, orang Alas ge. Kami dikatain orang Alas. Kami duduk di sini, abang bilang orang Gayo. Jadi kami ini orang apa sebenarnya? Alas apa Gayo? Jadi nah, itu tapi semua sukunya kan memang Gayo. Cuman asal daerahnya itu cuma Cani. tanggapan orang itu kan nggak kita apakan begitu, karena kita ciptakan bersuku-suku, berbahasa bangsa tujuannya untuk bersaudara. Apalah dia itu kan gitu. Jadi gitulah Bang, insya Allah Gayo ini mungkin di Kota Cani mungkin bisalah kami kenalkan lagi ke daerah bahwasanya di Kota Cani juga ada Gayo lah di sini kan. Jadi boleh juga tuh Bang kan, mungkin ini masukan. Boleh juga nanti buatkan peran bahasa Alas juga ada di situ, orang Alas. Istilahnya menunjukkan bahwa memang di Kota Cani itu bermacam-macam suku itu Bang. Itu sudah saya pikirkan dan nanti ada waktunya tuh Bang. Iya, saya pun menawarkan diri. Boleh Bang, boleh Bang. Mana tahu nanti ada kesempatan masuk ke film Pok Nani, peran yang cocok untuk saya. Ya, soalnya saya siap Bang. Jadi menawarkan diri. Ya, dengan senang hati Bang. Jadi filmnya sekarang sampai pol berapa dah Bang? Alhamdulillah dengan tadi malam pol 43 Bang. 43. Jadi memang filmnya itu kira-kira ada targetan nggak sampai pol berapa? Atau mungkin ada lagi film yang lain mau dirancang? Kalau film untuk dirancang Bang, saya rasa belum. Cuman karena rancangan pun film yang lain otomatis kita masukkan selip-selipkan di sini aja. Karena film kita ini Bang nggak pakai target. Semasih orang ada menonton, semasih kita buat. Tergantung respon penonton. Kalau masih ada di kolom komentar ditunggu part selanjutnya, berarti masih ada yang menunggu. Lanjutkan terus. Dengan cerita-cerita yang berbeda dan mendidik. Berbeda dan mendidik tentunya. Karena kita cari bahan apa yang lagi viral sekarang itu yang kita buatkan. Abang Samsudin statusnya udah menikah atau gimana itu? Jujur nih kok. Ya jujur. Kita udah pernah menikah Bang, udah pernah. Tapi gagal ya. Sekarang status duda, anak 1. Oh itu. Berarti kok nggak anak? Maksudnya anak tenuma. Oh. Pikirku dia tadi ada anaknya, aku nggak ada. Kemudian Inan Sauna Bang, itu kan nggak hadir nih, mungkin sama produser langsung kita tanya gitu. Inan Sauna tuh gimana? Apakah sudah menikah? Karena gini, kan kadang-kadang kalau sudah menikah mungkin sulit kita untuk mengajak untuk main film, mungkin suami cemburu atau gimana itu gimana Bang? Ini kan si Inan Sauna baru tahun kemarin tamat sekolah SMA Bang. Sementara yang satunya lagi dan Kasman masih kelas 2 SMA. Sebenarnya baru masih anak-anak duanya. Gitu. Kelahiran 2007, 2006 lah kan gitu. Cuman dalam film itu harus kita tuakan perannya karena apa? Harus pakai kain sarung. Karena kita benci sekali film-film yang nggak mendidik pakai celana-celana ketat kayak gitu Bang. Jadi saya setidaknya berdakwah dari situlah, pakai kain sarung lah, gimana adab sebenarnya untuk berpakaian itu harus kita didik Bang. Jadi nanti walaupun dia nanti menikah, mungkin dia ingatlah kata-kata di dalam itu yang kalau kayak gini-gini lah jalan keluarnya, harus pakai
kain lah ini itu. Itulah ceritanya Bang. Makanya kadang-kadang harus dituakan di dalam film itu padahal umurnya belum tua gitulah. Lokasi syutingnya tuh Bang itu di desa sendiri atau Ya, memang pindah-pindah? desa sendiri Bang. Kadang-kadang ada juga berpindah-pindah. Karena kan kalau yang peran Aman Saunah Nina Saunah dan satu lagi Aman Kasman Nina Kasman kan cerita rumah tangga tentunya lebih banyak di rumah. Cuman kalau untuk yang lain mungkin kadang-kadang di luar desa lah. Terkadang-kadang ada juga di Belang Kejeren. Mungkin kami pas lagi manggung di Belang Kejeren, oh kita nggak ada kerjaan nih, yuk kita buat konten aja. Gimana ceritanya? Kita ingat-ingat dulu yang episode yang lama. Oh, yang ini kemarin itu di mana bersambungnya? Oh, di sini. Ya udah kita buat kayak gini. Nanti kita buat di sini jalannya ke sini. Jadi kita sambung-sambung terus. Itu Bang ya. Mungkin untuk terakhir Bang, tanpa terasa mungkin udah hampir 1 jam kita berbincang-bincang. Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi tentunya untuk pemuda-pemudi kita agar lebih bisa berkarya, dan karyanya tidak hanya sekedar karya seperti yang Abang bilang tadi, tapi juga mendidik dan juga ada nilai-nilai kebaikan yang bisa didapatkan sehingga dapat hiburannya dan dapat juga pendidikan dari karya kita kan gitu. Untuk yang terakhir mungkin dua-duanya langsung menyampaikan nih, suka duka Abang untuk membuat satu karya itu atau di dalam menjalankan channel Pok Nani ini Bang. Mungkin bisa disampaikan suka dukanya kepada kita semua Bang. Suka duka membangun channel ini memang Bang luar biasa Bang ya. Pertama saya buka channel dulu Bang, suka dukanya banyak orang yang hutang telinga sama aku Bang. Karena saya maklum aja di kampung. Banyak orang yang meremehkan. Istilahnya hutang daun telinga. Kalau sempat nanti channel itu menghasilkan ini itu potong nih. Masya Allah. Jadi kita itu menjadi motivasi sama kita Ustaz Bang itu. Oh ya oke lah. Mungkin dia masih gaptek, masih gagap teknologi. Dia belum tahu mungkin ini menghasilkan. Alah apa hana kok ya buat anguli suwe. Nah gitulah kadang-kadang Bang. Itu artinya apa tadi Bang? Ngapain dikerjakan tuh, besarkan celana aja cuman gitu. Nah, cuman kita nggak tanggapi Bang kan. Yalah dia belum tahu. Tapi alhamdulillah Bang, dengan izin Allah begitu saya gajian pertama dari YouTube, rokok yang remehkan itu sudah beli Bang. Bang rokok Bang. Alhamdulillah Bang gajian Bang. Ini sangat luar biasa sekali Bang. Karena kita membalas suatu cemoohan orang, remehan orang, yaitu kita berhasil dan membantu dia. Itu menurut saya Bang pembalasan paling efektif. Masya Allah sangat luar biasa. Ini saya teringat juga nih Bang, ada dulu di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah itu Rasul ketika ke masjid selalu diludahi oleh kafir Quraisy. Diludahi setiap mau ke masjid, diludahi setiap mau ke masjid, diludahi. Suatu hari ketika Rasulullah lewat, tidak ada yang meludahi. Ditanya, kemana orang yang meludahi saya? Sudah sakit parah. Akhirnya Rasulullah menjenguk. Sahabat melarang, ya Rasulullah ngapain dijenguk? Orang yang sudah menzolimimu, orang yang sudah menyakitimu, ngapain jenguk? Kita jenguk saja, insya Allah ada hikmahnya. Akhirnya dijenguk. Bahkan orang yang menyuruh orang kafir tadi untuk meludahi Rasulullah ketika sakit, gak ada siapapun yang menjenguk. Yang menjenguk pertama Rasulullah, membawa oleh-oleh, dan akhirnya kafir Quraisy ini tadi insaf dan bertaubat, dan yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk ke dalam Islam karena ternyata Rasulullah itu membalas suatu kejahatan atau perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik. Jadi sama juga seperti Abang nih, orang yang sudah bilang potong telinga, tapi ternyata Abang lakukan satu kebaikan. Ini sangat luar biasa sekali Bang. Itulah suka dukanya mungkin Bang. Ya namanya juga dalam tim bentrok sedikit udah pasti ada lah gitu Bang. Mungkin ini tidak datang gara-gara itu marah merajuk. Cuman itu bisa kita balikkan semua lagi bagus lagi ya. Karena yang penting persatuan dalam tim, kekompakan, keterus terangan dan terang terus. Jangan ada dusta di antara kelompok. Majukan terus, insya Allah berkembang. Insya Allah Bang, dengan izin Allah berkembang lah. Saya doakan juga ini mudah-mudahan Pok Nani dan dengan film Saonahnya ini bisa menuju ke internasional lah. Nasional karena dia ada rencana nih Bang ya, karena kan kita nggak pakai translate pol 1 sampai pol 43. Nanti saya upload kembali pol 1 sampai pol 43 dengan translate tentunya Bang. Nah, supaya Indonesia, yang suku-suku lain juga bisa menonton, tapi dengan film yang sama. Nanti saya kembali Bang ya. Mudah-mudahan nanti masuk ke industri nasional ya kan. Amin. Sehingga masuk ke siaran televisi ya kan, masuk bisa kita tonton. Karena karyanya sangat luar biasa. Kemudian untuk Abang nih, apa aja kegiatan Abang sebelumnya? Aktivitas ke kebun Bang.
Ke kebun. Kebun sebagai petani lah, Iya, ya, sebagai petani membantu orang tua kan gitu. Tapi Alhamdulillah setelah ada kebun sendiri, itu ngerawat kebun, nanam pisang, coklat kan itu. Sebelum masuk ke dalam pilihan ini kan. Terus masuknya ke dalam pilihan ini 2021 jangka bulan 11. berarti sudah berapa tahun berjalan, Bang? Belum sampai 1 tahun, Bang. Belum sampai 1 tahun. Aku belum sampai 1 tahun. Belum sampai 1 tahun. Aku bulan 11 kemarin masuk 2021. Tapi alhamdulillah pertama masuk pun langsung menjadi pemeran utama. Suka dukanya, Bang? Kalau suka dukanya kan banyak omongan orang sama aku, tapi aku nggak respon. Oh. Soalnya kan gini bilangnya, kalian nanti di situ acting gini. Pok Nani lah yang Oh, ada berhasil. juga. Banyak itu, tapi kami nggak respon. Oh, ini mau memecahkan Iya. ini ya. Makanya Bang, kalau kita nggak terus terang bakalan pecah. Berarti ada juga yang apa ya, istilahnya mempengaruhi nanti kalian capek acting, capek apa, Pok Nani yang apa mengeruk Iya, keuntungan itu. kan gitu. Bahkan kemarin karena Pok Nani ada dapat alhamdulillah Perumahan perumahan dari Pak Haji Ali Basrah. Pak Ali Basrah. Itu tanggapan orang, kami yang berperan, Pok Nani yang bangun rumah. Padahal itu bantuan dari Pak Ali Basrah. Oh gitu, disangka dari hasil YouTube. Tapi kan semua kru-kru paham dan tahu kan Iya. gitu. Jadi apapun omongan orang udah nggak mempan kan gitu. Iya. Karena terus terang dan terus. terang. Masya Allah, luar biasa. Ya baik, terima kasih untuk Pok Nani, Abang Pok Nani dan juga Bang Samsudin. Mudah-mudahan karyanya berjalan terus dan bisa memberikan karya yang lebih baik lagi dan tentunya bermanfaat untuk masyarakat luas sehingga masyarakat bisa terhibur dan juga bisa terinspirasi. Amin. Mudah-mudahan sekali lagi kita doakan bisa minimal go nasional lah. Amin, ya ya Rabbal sehingga Alamin. bisa masuk tayang ke televisi swasta yang sering kita tonton. Terima kasih banyak atas waktunya, Bang. Sama-sama. Mudah-mudahan mungkin kita tidak bisa membalas, hanya Allah yang bisa membalas. Inilah podcast kita sederhana. Mudah-mudahan bisa juga bermanfaat untuk umat dan bisa juga kita berbincang dengan teman-teman kita yang lain. Ya baik, sahabat Sadari Official, itulah perbincangan kita dengan sekilas ya, yaitu dari channel Pok Nani Official. Jangan lupa nanti kunjungi, mungkin bagi yang belum pernah menonton silahkan, karena video dan film-film yang dibuat ataupun ditayangkan di channel Pok Nani itu menurut saya sangat luar biasa dan menginspirasi untuk kita semua. Dan terima kasih atas waktunya semuanya. Terima kasih sudah berkunjung di Sadari Official. Jangan lupa subscribe dan like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.